Hai, kita ketemu lagi dalam acara tarot mingguan bersama saya, Koni. Minggu ini kita mau ngomongin soal mantan, yeay. Kok yeay ya? Anyway, soal mantan. Em, banyak di antara banyak di antara orang-orang yang kadang konsultasi ke saya nanya soal mantan, kayak mantan aku masih bisa balikan gak sih sama mantan. Terus sekarang gimana mantan aku, is he happy, is she happy gitu. Nah, untuk kali ini, untuk minggu ini kita nanya, kita cari tahu nih iseng-iseng sebenarnya uh, kedepannya kita bakal balikan lagi sama mantan, atau ya udah gitu aja, udah selesai ceritanya, atau how is she now, how are they now. Nah, di hadapan kita nih sekarang, di hadapan saya ada 3 tumpuk kartu. Kartu ini. Nah, saya kalian bisa tolong, bisa ambil waktu untuk pilih di antara 3 tumpukan kartu ini, mana yang ingin mewakili kalian. Pilih 1 tumpuk kartu. Saya beri waktu dulu ya. Oke? Ya. Kita mulai dari tumpukan kartu yang ini. Oke. Untuk yang milih yang ini tadi, sebenarnya mau balikan atau enggak itu terserah kamu. Ada kemungkinan waktu itu mungkin kamu yang menyudahi gitu. Jadi sekarang kalau mau balik pun bisa sebenarnya, dan harus memang kamu yang menginisiasi. Dia saat ini mungkin sudah jauh secara bukan jauh hati ya, tapi jauh secara lokasi. Mungkin dia sudah tadinya yang sama-sama di Jakarta, mungkin sekarang sudah di luar negeri atau di luar kota. Pokoknya sudah lebih jauh sekarang, dan dia sudah menjadi orang yang lebih tahu apa yang dia mau. Mungkin waktu itu putusnya karena kamu ngerasa dia nih anak mama banget, atau dia nggak tahu maunya apa, komitmennya kapan gitu, pacaran sekian lama kok nggak dinikah-nikahin, kayak semacam itu. Tapi sekarang aku rasa sepertinya dia sudah lebih tahu apa yang dia mau. Nggak ada salahnya kalau memang kamu masih ingin balikan, kamu yang mencoba hubungin dia, karena orang ini masih ada kemungkinan untuk didekati lagi gitu. Tapi kalau sudah ada yang sekarang, ya nggak usah gitu. Maksudku, kalau kamu masih sendiri, masih kangen, jangan based on penasaran juga sih, kasihan kan, masa orang dicariin hanya karena kamu penasaran gitu, untuk ego kamu. Jangan. Tapi kalau memang masih kangen, masih sayang, ya nggak ada salahnya kamu cari, maybe it works. Oke? Sekarang coba kita lihat tumpukan kartu yang berikutnya. Buat yang milih yang tumpukan kartu yang ini. Oke. Kalau buat milih yang ini, kenapa kamu ingin balik? Seharusnya sih nggak usah sih, karena kepergian kamu ini juga lebih baik untuk semua orang, buat dirimu sendiri, maupun untuk dia. Bahkan di salah satu kartu ini ditulis, for everything you have missed in life, you have gained something else.
Itu kutipan dari Ralph Waldo Emerson. Artinya ya kamu kehilangan dia, tapi kamu mendapatkan seseorang dan sesuatu yang lebih baik. So kenapa mesti masih mengharapkan untuk balikan, bukan gitu. Kalau diteruskan pun masalahnya masih akan tetap sama, terutama masalah dari luar. Itu masih banyak banget masalah yang harus dihadapi bersama, dan kalian mungkin belum bisa untuk men-tackle, sampai saat ini pun belum bisa men-tackle masalah-masalah yang masalah-masalah yang datang dari pihak luar. Nah, kalau udah ketemu pun, misalkan ketemu nanti, kalian juga sama seperti waktu itu juga, nggak tahu juga maunya ngapain lagi gitu. Jadi ini sesuatu yang nggak usah diteruskan, karena kalian berdua mungkin dia juga sudah menemukan atau akan bertemu dengan seseorang yang bukan lebih baik dari kamu, bukan, tapi yang lebih cocok, yang lebih dalam hidup kita bukan nyari mudah juga, tapi yang ada yang hal mustahil, ada yang nggak mustahil kan. Nah ini memang hal yang masih bisa diupayakan, yang jalannya lebih dipermudah gitu ya. Mungkin memang jodohnya dan jodohmu gitu, kita nggak tahu. But anyway, kalau tadi kamu milih ini, kalau saranku sih sebaiknya sia-sia. Kalau mau balikan buat apa gitu. Oke? Sekarang kita lihat buat yang tadi milih dengan tumpukan kartu yang ini. Buat yang milih kartu yang ini, permasalahannya mungkin waktu itu apa ya, putusnya mungkin karena ekonomi yang jomplang mungkin waktu itu, dan bisa juga jadi agama. Ini kamu nggak usah nyari pun, dianya yang akan nyariin kamu kok. Ya, aku nggak tahu apakah akan ada negosiasi tentang agama, salah satu akhirnya akan mengalah atau dia akan mengalah atau gimana, tapi atau akhirnya ditemukan titik temu atau gimana. Tapi sepertinya, pokoknya intinya kamu nggak usah nyariin dia akan datang untuk mencarimu. Meskipun di luar gimana-gimana, tapi dia akan mencarimu. Yang menarik dari 3 pilihan kartu yang tadi, belum ada satupun di antara 3 kartu tadi, apapun yang kamu pilih itu, ini semua belum mengarah ke pernikahan atau hubungan yang lebih dari saat itu. Ini kita hanya melihat bagaimana keadaan dia sekarang dan kemungkinan untuk balikan, dan itu aja sih. Tapi kalau setelah balik gimana kak, gini gitu, itu nggak kelihatan di sini. Kalau ada pasti aku bilang, tapi ini memang belum, nggak kelihatan ke arah situ. Sekian dulu bacaan untuk minggu ini. Anyway, aku percaya satu hal, bahwa move on itu, banyak orang bilang kak aku nggak bisa move on gini. Aku rasa move on itu bukan masalah bisa atau enggak, karena semua orang seharusnya bisa. Jangankan, bukan meremehkan perasaan orang pacaran ya, tapi orang yang cerai pun, orang ditinggal mati pun, pada akhirnya move on gitu. Bukan karena dia bisa move on, tapi karena dia mau move on, karena dia merasa dia harus move on, hidup berjalan terus, jadi memang harus move on gitu. Bukannya nggak bisa move on. Semua orang juga kalau memelihara sedihnya, sakit hatinya, kita semua bertahan di fase yang, di titik yang sama, kita nggak akan maju-maju gitu. Tapi kan kita mau karena kita tahu hidup terus berjalan, hidup harus hati juga nggak bisa dibiarkan dimanja dengan bersedih-sedih terus. Kita harus maju ya, mau nggak mau kita semua memang harus move on. Sekian, semoga membantu.
Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Dan kalau ada pertanyaan pribadi atau konsultasi pribadi, silahkan hubungi saya, japri saya. Bisa melalui email saya ada di bio Twitter saya, atau ya hubungi saya via Twitter deh, via email. Oke? Have a nice day and terus percaya cinta ya. Terima kasih.